Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito, Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai tonsilitis. Nah pemirsa dan juga dokter, tadi ya dokter Elsa menjelaskan ya bahwa uniknya ini kan sebelumnya disarankan kepada pasien yang memiliki amandel gitu ya, tonsilitis, itu untuk meminum air yang dingin, putih, tapi dingin sebetulnya nggak apa-apa. Tapi berdasarkan pengalaman beberapa pasien, justru air putih saja pun dingin itu udah kumat. Ini unik ya dok ya. Nanti bisa mungkin dijelaskan lebih detail dan dilanjutkan dokter, silakan. Oke, kita lanjut ke slide ya. Baik. Oh iya, untuk pertanyaan yang barusan tadi ya. Jadi memang ada beberapa orang yang bisa dianya udah amandel nih, dia bisa minum air putih dingin, ada yang nggak bisa sama sekali seperti itu ya. Karena itu kan tergantung dari individu-individu. Sekali lagi orang yang nyeri tenggorokannya seperti itu ya, nyeri menelan, belum tentu juga nih tonsilitis atau pasti amandel. Memang harus dilakukan pemeriksaan minimal buka rongga mulutnya, baru kita tahu apakah ada pembekakan di daerah tonsilnya atau enggak. Karena apa? Karena nyeri menelan itu ada juga penyakit yang lain seperti faringitis, seperti itu ya, hanya peradangan di faring atau memang dia di saluran pernafasannya itu ada peradangan seperti itu ya. Jadi nggak semua juga nyeri menelan itu pasti tonsilitis atau amandel. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan minimal buka mulutnya, melihat ada atau enggak tonsilnya itu membesar. Seperti itu. Jadi memang ada ya dok ya peradangan lain, tapi dia bukan tonsilitis ya Iya, dok betul. ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi kita anggap pasiennya itu udah datang ke puskesmas atau vaskes tingkat pertamanya ya, baik di klinik, di puskesmas, udah diberikan terapi suportif tadi, udah diberikan terapi obat-obatan, udah edukasi juga apa yang harus dilakukan, apa pantang-pantangan yang harus dihindari. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dok nggak ada respon? Atau kayaknya nih dok, amandelnya nggak ngempes deh. Saya lihat di kaca segitu-gitu aja seperti itu ya. Jawabannya adalah, pertama kalau dia tonsilitis akut, biasanya prognosa untuk sembuhnya atau kempesnya itu biasanya besar, tinggi. Ya, udah diberikan antibiotik, anti radang seperti itu ya. Terus pengobatan suportif lainnya biasanya akan mengempes gejala-gejala yang tadinya muncul akan menghilang. Itu biasanya. Akan tetapi kalau masih juga terus tonsilnya itu nggak kempes seperti itu ya, curiganya ini sudah tonsilitis yang kronik. Kronik seperti itu ya, dalam 1 tahun itu sudah berulang, misalnya bisa dikatakanlah lebih dari 3 kali ya. Terus tonsilnya itu ukurannya segitu-gitu aja. Nah, itu gimana dok pengobatannya? Itu adalah indikasi untuk dilakukan rujuk. Rujuk maksudnya nanti dokter puskesmasnya atau di vaskes pertamanya akan merujuk ke dokter THT di vaskes lanjutan ya, fasilitas kesehatan lanjutan alias di rumah sakit ya. Nah, pertanyaannya lagi biasanya, nanti saya nyampe di rumah sakit dioperasi dok kayak gitu ya. Itu juga nggak bisa dijawab ya dengan dokter umum. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh spesialis THT-nya. Apakah memang akan dilakukan pengangkatan tonsilnya alias bedah, alias operasi, atau nanti dokter spesialisnya akan melakukan tingkatan pengobatan lainnya dulu. Nah, biasanya saya akan bilang seperti itu. Jadi saya nggak bisa memastikan juga ya Bu ya, bahwa anaknya pasti akan dioperasi. Nah, ini namanya tonsilektomi alias pengangkatan dari tonsil. Nah, kalau kita bicara tonsil itu tadi ya, ini tonsil. Kalau yang udah ada indikasi untuk dilakukan pembedahan atau pengangkatan tonsil, biasanya apa sih dok? Biasanya ya indikasi-indikasi dilakukan tonsilektomi ini, kita baca definisi dulu ya. Tonsilektomi itu adalah mengeluarkan seluruh tonsil dengan pembedahan
Operasi pengangkatan amandel atau tonsil bagian dari kelompok jaringan limfoid yang berperan melawan infeksi kuman yang terhirup atau tertelan. Ya, ini definisinya. Dianya biasanya memang ada indikasi absolut dan indikasi relatif namanya ya. Tadi juga disinggung sama Dokter Wenti. Biasanya orang-orang yang tonsilnya itu udah gede, T3, T4, biasanya akan mengalami OSAS namanya, obstruksi sleep apnea syndrome. Berarti dari kata-katanya, berarti dianya ada penyumbatan ya, obstruksi itu penyumbatan ya, penyumbatan di saluran nafasnya. Karena apa? Karena tonsilnya itu yang udah hampir menutup saluran pernafasannya itu. Jadi nafas kita ke tenggorok, ke saluran pernafasan itu akan terganggu. Khasnya biasanya memang waktu tidur akan mendengkur atau mengorok. Nah ini hati-hati. Jangan salah kaprah juga, ibu-ibu yang punya bapak-bapak hobi ngorok nanti dibilang pasti amandel. Enggak juga ya dok ya. Ada faktor ngorok yang lainnya atau obesitas atau yang lain-lainnya seperti itu ya. Tetapi indikasi absolut, artinya indikasi absolut tonsil itu harus diangkat. Yang pertama itu tadi, sleep apnea, obstruksi saluran sleep apnea syndrome. Jadi memang sudah terganggu saat tidurnya ngorok. Yang ditakutkan apa? Apnea, ada kata-kata sleep apnea. Jadi yang dikhawatirkan kan waktu keadaan tidur itu kan separuh sadar ya, antara sadar dengan tidak. Takutnya apnea, penghentian nafas secara tiba-tiba yang tidak diketahui oleh orang sekitarnya. Karena waktu tidur. Nah, makanya kalau pada anak-anak kalau udah ada ngorok pas dia tidur atau pas dia tidur nyenyak di malam hari dia tiba-tiba terbangun karena sesak tadi, ternyata karena amandelnya, itu biasanya udah indikasi absolut untuk dilakukan tonsilektomi ya. Apalagi indikasi absolutnya biasanya berulang tadi ya, dia infeksi yang berulang, diobatin sembuh, kambuh lagi, obatin sembuh, kambuh lagi. Seperti juga disampaikan Dokter Wenti, memang benar tonsil itu sebagai pertahanan pertama ya, bariernya, tentaranya seperti itu. Akan tetapi kalau dia berulang terus, nah berarti dia sudah tidak menjalankan fungsinya lagi dengan baik sebagai pertahanan tubuh. Apalagi pada anak-anak, kasihan. Dalam 1 tahun dia harus mengalami gejala-gejala tonsilitis ini berulang. Selain mengganggu aktivitasnya, juga dikhawatirkan nanti mengganggu tumbuh kembangnya. Nah, ya, karena kan anak-anak itu kalau dia sakit-sakit terus akan terganggu tumbuh kembangnya. Nah, ini itu. Nah, untuk komplikasinya apa? Itu tadi yang pertama, gangguan pernafasan saat tidur. Yang lebih ditakutkan lagi tadi sleep apnea, penghentian nafas secara tiba-tiba saat tidur ya. Terus infeksi menyebar ke jaringan sekitar, infeksi menyebabkan penumpukan nanah di belakang tonsil. Mungkin tadi udah ada ya gambarnya dari Dokter Wenti. Kenapa ini disebutkan komplikasi? Kalau infeksinya menyebar ke jaringan sekitar, kita bicaranya tadi adalah bakteri Streptococcus ya. Jadi bakteri apapun yang ada di tubuh walaupun awalnya di satu organ, tetapi kalau dibiarkan lama-lama dia bisa menyebar ke organ-organ lain. Itu yang dikhawatirkan. Karena bakteri itu kan dianya di pembuluh darah, di organ tertentu. Kan dia makhluk hidup, jadi dia bisa bergerak, dia bisa berpindah. Takutnya nanti menginfeksi ke jaringan sekitar, terus akan menyebabkan infeksi di bagian organ-organ yang vital. Itu yang ditakutkan. Nanti awalnya cuman amandel, bisa jadi nanti ada streptococcusnya nanti hinggap di organ ginjal, ada organ di paru dan sebagainya. Nanti malah menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih lanjut lainnya. Oke Jul, itu untuk sampai di komplikasi tonsilitis. Baik, terima kasih Dokter Else. Nah, kita juga langsung nanya aja nih dok ya, penasaran tadi kan disampaikan bahwa ada tonsilitis virus bakteri. Nah, ini apakah berbeda tonsilitis? Tadi kan penanganannya juga beda ya kalau udah sampai ke dokter THT. Ini perbedaannya dari gimana dok? Pengobatannya seperti apa kira-kira? Mungkin Dokter Wenti.
Ya tadi sebenarnya sudah dibahas ya sedikit ya. Jadi kalau bakteri itu pasti yang utama kita berikan antibakteri ya atau antibiotik. Nah kalau yang viral tadi kan atau yang virus tadi cukup suportifnya saja sesuai keluhannya. Jadi kalau misalnya keluhannya nyeri menelan, kemudian demam atau ada disertai batuk, pilek, cukup kita berikan obat-obatan sesuai dengan keluhan. Kalau dia sudah yang ada eksudatnya tadi udah kelihatan nih, sebenarnya dari dalam aja kalau kita lihat tuh kelihatan tuh ada eksudatnya tadi tuh. Oh, berarti ini arahnya ke bakteri nih. Kita berikan antibiotik, kemudian terapi suportif lainnya. Kalau untuk kerana THT itu berarti kan yang sudah tidak mampu ditangani di paskes Unik lagi ya. Berarti harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya yang sudah parah, yang sudah grade 3, 4, kemudian yang sudah ada komplikasi, ada nanah di belakangnya, itu bisa harus ke THT. Nah, berarti memang beda ya dok ya, Iya. penanganannya juga beda. Kemudian dok, saya juga mau bertanya itu, untuk kita mengetahui nih misalnya, bahwa tadi kan dikatakan yang tingkatan 0 itu kan bisa nggak sakit lagi kan karena udah dioperasi. Nah ini harus di tingkatan keberapa sih kemudian harus dilakukan tindakan operasi, atau memang baru kecil itu daripada nanti meradang-meradang semakin besar lebih baik langsung di-cut aja apa gimana? Baiknya di saat-saat gimana harus dioperasi itu? Ya. Kalau untuk operasi ya tonsilektomi itu dia bukan melihat besar kecilnya sebenarnya ya, dia melihat apakah ada gejala yang memang memperparah dari keadaan itu. Seperti tadi ada indikasi absolut, ada indikasi relatif. Absolut itu yang tadi dia mengganggu dari tidurnya dengan mengorok dan takutnya sleep apnea tadi, penghentian pernapasan saat tidur tadi. Kalau memang biasanya ada juga indikasi relatif. Indikasi relatif ini biasanya di sini posisinya kalau orang-orang yang mau tes kedinasan seperti itu ya. Jadi di ukuran T2, T3 biasanya akan dilakukan tonsilektomi seperti itu. Tapi kalau dianya tidak ada indikasi absolut, biasanya belum dilakukan tindakan pengangkatan operasi. Tapi kalau dia udah T3 apalagi T4, biasanya udah ada gejala OSAS tadi, obstructive sleep apnea syndrome tadi. Jadi udah dilakukan pengangkatan. Jadi kalau untuk dikatakan harus diangkat atau harus melakukan pengangkatan, harus persetujuan dari dokter juga ya dok ya. Kalau misalnya anaknya yang minta, Bu misalnya operasi aja kayak gitu nggak bisa juga ya dok ya? Nggak bisa. Baik, terima kasih dokter. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.